Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Pagi hari ini kita hadir di pengajian Ahad pagi kita di Masjid Al-Furqan ini. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita berupa petunjuk, bimbingan yang kita butuhkan. Kita bersyukur kehadirat Allah SWT kalau sekarang ini sudah ada kitab yang menuntuni kita. Ya, sudah ada pengajian-pengajian yang menuntuni kita. Asalnya manusia ini berada di tempat yang gelap kan. Maka itu Nabi Muhammad itu diartikan dari manusia berada di tempat yang gelap membawa ke tempat yang terang benderang. Itu. Jadi ilmu itu memberikan manusia, mengantar ke manusia ke tempat yang terang benderang. Tadinya gelap, tak tahu apa-apa. Itu sudah terbukti. Taruhlah zaman dahulu, tahun 50, tahun 50-55 itu masih. Tak tahu apa-apa. Zaman gelap namanya. Ilmu belum ada. Ya. Quran ini jarang bisa ditemui. Yang berperan pada waktu itu dukun. Kalau ada orang katanya lesu atau pergi ke tempat rami malas, nah pergilah ke dukun, dikasihlah jimat oleh dukun. Ini supaya gagah ke tempat rami, pakai jimat. Hanya dukun yang berperan pada waktu itu. Tidak ada ilmu. Itulah manusia yang dikatakan berada di tempat gelap itu. Ya. Nah, adanya pengajian-pengajian seperti ini, seperti sekarang ini, bersyukurlah yang sebesar-besarnya manusia. Ada ilmu yang menuntuni, yang memberitahu masalah-masalah, sehingga pikirannya bisa berjalan, bergerak. Ini kita ambil sedikit perbedaan di mana ilmu sudah berperan, ialah seperti sekarang. Kalau tidak ada ilmu, manusia itu diibaratkan berada di tempat yang gelap. Tambah kita dengan kawan yang tak berilmu zaman itu ya. Ya ketawa juga. Ngikik juga. Tapi yang diketawakan itu tidak ada arti apa-apa. Ya, asal jangan tak berisi baik. Nah, jadi alhamdulillah sekarang bersyukurlah dengan Allah, ilmu sudah diangkat daripada tadinya ilmu ini memang ditenggelamkan oleh penjajah kan. 350 tahun dijajah oleh Belanda, ilmu ini ditenggelamkan, tidak boleh keluar. Maka itu bisa 350 tahun itu dijajah. So, kalau manusia diajarkan isi kitab, dia cepat pintar. Dia cerdas, nanti dia malah tidak bisa lagi dijajah. Dia sudah ngerti, ada ilmu. Maka itu kitab ini ditenggelamkan oleh Belanda. Tidak boleh. Tapi kalau yang ringan-ringan, sudah silakan. Baca-baca saya bersama-sama itu, nenek-nenek kita itu dulu
baca bersama-sama itu yang besar cuman. Dapat apa itu? Tak dapat apa-apa. Ya. Itulah perbedaan keadaan. Jadi bersyukur yang tak putus-putus itu memang diharuskan itu. Ya Allah, setiap waktu, setiap keadaan, kalau ada perbuatan baik, diawali dengan kata-kata syukur. Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT. Jadi memang syukur itu dimaknakan berterima kasih. Berterima kasih dengan Allah, itu syukur. Dengan keadaan-keadaan yang diberikan, perubahan-perubahan yang diberikan, bersyukur kehadiran Allah, berarti terima kasih dengan Allah. Nah, itu bandingan zaman yang dulu, itu keadaan pada waktu itu. Bagaimana keadaan sekarang? Jadi kita berterima kasih dengan Allah karena ilmu-ilmu yang disampaikan kepada manusia sehingga manusia lebih mengerti dalam hidupnya dengan tugas-tugasnya dalam perjalanan hidupnya dia lebih mengerti. Ya. Tuh. So, segala sesuatu yang terjadi itu ada izin Allah. Kalau tidak ada izin Allah, tidak terjadi sesuatu. Nah, jadi tumpuan hidup ini kepada Allah. Semua tumpukan dengan Allah. Dengan manusia, prakteknya saja. Tidak ada menyampaikan syukur kepada manusia, tidak ada. Dengan manusia, ialah terima kasih. Terima kasih ya hablum minan nas. Mempunyai hubungan baik dengan sesama manusia. Itulah berterima kasih. Terima kasih ya. Berhubungan baik, bertegur sapa yang baik. Tapi kalau yang isinya itu langsung dengan Allah. Dari Allah turun kepada hambanya. Ya, jangan salah praktek, jangan salah terap. Tahu bongkok supaya apa namanya, ada supayanya itu. Biasa baik, kalau manusia biasa baik. Yang isinya itu biasa baik. Ya, tapi kalau bunga-bunganya, ya bolehlah manusia. Berkelakar, bertegur sapa. Ya, seni isi dari kehidupan. Tak masalah. Ini memang betul-betul kalau letak kita ini. Supaya kalau letaknya itu betul, insya-Allah itu sudah memang itulah yang dikehendaki oleh Allah SWT. Maka itu dikurangkan Quran 114 surat supaya manusia itu selamat dunia dan akhirat. Itu gunanya, ya. Jadi dalam keadaan demikian, maka kita tidak ragu-ragu lagi. Ketahuilah bahwa kita ini diberi predikat oleh Allah. Kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 30, coba. Surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Kemudian Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Sekali lagi, 31. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia memperlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Jadi manusia ini ditetapkan berpredikat sebagai khalifah fil ardi oleh Allah. Ya,
karena bentuknya yang sempurna, kejadiannya yang sempurna, daripada makhluk lain sempurna. Daripada apa? Ya, makhluk lain, jin, iblis, malaikat, binatang. Manusia yang paling sempurna. Ya. Jangan tak tahu ini. Ciptaan Allah ini. Dari alam roh kita ini berjanji di hadapan Allah, suatu nak dikirim ke rahim ibu. Kita sudah berjanji di hadapan Allah, benar aku Tuhanmu, ya, saya jadi saksi, kau Tuhanku. Ya, jadi kita lihat ini, jangan kita ragu-ragu lagi. Bagaimana kita ini, manusia ini, bagaimana di atas permukaan bumi Allah ini? Tugasnya apa? Bagaimana dia harus bersikap? Ini semua dibuatkan oleh Allah. Jalan hidup manusia ini ialah melalui kitab suci Al-Quran. Ya, Khalifah fil ardi sebagai penata pengatur bumi sudah sampaikan. Itu sudah ketetapan dari Allah, manusia itu berpredikat sebagai khalifah fil ardi, sebagai yang sanggup menata mengatur bumi. Walaupun dibantah oleh malaikat, tapi dia waktu disuruh nyebutkan nama-nama benda, malaikat tidak bisa. Nabi Adam bisa dia sebutkan. Nah, maka apakah ada lihat? Terus ngakulah malaikat. Sesungguhnya aku tidak mengetahui, sedangkan engkau yang maha tahu. Ngaku malaikat. Nyerah. Ya. Jadi malaikat itu di bawah manusia. Predikatnya di hadapan Allah. Sama-sama bertugas. Malaikat juga bertugas. Dia bertugas atas perintah Allah. Tidak mau. Kalau tidak perintah Allah, tidak mau. Mengerjakan. Baik dia bertasbih, baik duduk. Menunggu perintah. Nah, itu. Jadi kita manusia juga harus tahu bagaimana kita ini ditetapkan Allah. Ya, supaya kita ini tidak macam-macam, tidak nyimpang-nyimpang. Tidak berjalan ke tangan kosong. Supaya berisi. Tugasnya ketetapan ketentuan buat dia jalani di bumi Allah ini. Yang sementara. Sementara juga kan di dunia ini. Alam ruh, waktu arwah nak ditiupkan. Alam rahim. Kandungan 4 bulan, ruh masuk, ada denyut. 9 bulan 10 hari lahir ke dunia, alam yang ketiga. Di dunia. Alam keempat, alam kubur. Itu sudah jelas, itulah jalan manusia, jalan kita. Yang kelima, alam mahsyar. Dikopelkan di mahsyar. Di situlah ditunjukkan apakah ada amal apa tidak yang mendampingi. Yang diceritakan matahari sekilan di ubun-ubun, bayangkan. Terjulur lidah, keringat ini sudah tidak keluar lagi. 6, mizan, alam pertimbangan. Ditimbang kebaikan dan keburukan. Kalau banyak kebaikan, ketawalah dia. So, itu dalam buku catatan. Bacalah sendiri, lihatlah sendiri. Kalau banyak merahnya, Masya Allah, celaka aku, gelap, hitam muka. Entah bagaimana perasaanlah waktu itulah. Yang bagus, rapor yang banyak buat baik di dunia ini, isi rapor bagus, alhamdulillah, berkat jadi payah aku dahulu. Senyum. Ya, itu dia. Kemudian yang ketujuh, surga atau neraka bercabang. Inilah jalan kita yang akan kita lalui, yang dibuatkan oleh Allah SWT. Jangan macam-macam.
Macam-macam tu kadang-kadang budaya zaman dulu tu belum ada ilmu, orang membuat budaya. Ini. Nyawang ayam. Ya, minum. Budaya. Belanda itu yang dibolehkan, yang merusak tu, itu boleh kata Belanda. Yang menjadikan orang pintar, oh jangan katanya, tidak boleh. Oh keras juga dijemputnya oleh Opas namanya, polisi Belanda tu Opas. Dijemputnya malam-malam. Itu orang dalam jajahannya. Jadi kita bersyukur, alhamdulillah sekarang ni. Tidak ada rintangan untuk bertugas. Untuk menuju jalan keselamatan tu tidak ada rintangan, tidak ada halangan. Peraturan pun tidak ada menghalangi orang untuk berbuat baik. Ya. Nah, jadi begitulah predikat kita ditetapkan oleh Allah sebagai khalifah fil ardi. Sama ya, laki-laki dan perempuan sama. Tidak ada dibedakan khalifah perempuan, tidak ada. Khalifah fil ardi untuk manusia sama berarti. Ya, pejuang semua laki-laki dan perempuan ni tidak dibedakan. Cuma sesuai dengan kodratnya ya. Laki-laki itu pengayom karena dia serba kekar kuat. Ya, ngambil apa pun tempat yang tinggi itu dia bisa. Kalau sudah tinggi, ada acak kami kata perempuan, tolong ambilkan. Laki-laki yang kerja lebih hebat, tapi tidak banyak, 1 derajat. Perempuan butuh pengayoman dalam arti kata. Pengayoman, so dia banyak tak bisa. Beli keluar sebentar ada malam ini, beli ke warung. Tak berani perempuan. Laki-laki lah yang pergi. Laki-laki tok sampai. Jadi kedua ini, laki-laki dan perempuan ini fungsi yang berbeda, tapi satu sama membutuhkan. Ya, sama membutuhkan. Nabi Adam dulu waktu masih sendiri, dia berdoa dalam kesepinya hidup ini. Berdoa dia, diciptakanlah Siti Hawa. Tak langsung bertemu. Cari-carian dulu. Mengombak mencari. Begitu keadaan. Ya, kena cucunya sekarang begitu juga. Jangan sebab sosok. Aku yang paling hebat. Aku laki-laki. Ya, jangan. Allah ada penentu. Budaya, kalau di Palembang itu sering. Kalau dia nak macam-macam, dicegah wong. Wah, lanang ini, gawe lanang ini. Wah, hebat. Saking hebatnya dia katanya ini gawe lanang. Sehebatnya lanang. Ya. Lanang itu pengayom. Pengayom dia. Dia kuat diberi oleh Allah supaya dia mengayomi. Dia memimpin dan mengayomi. Perempuan juga memimpin. Di rumah tangga ada yang memimpin. Ya, satu-satu, bukan 1-0, bukan satu-satu, sama pentingnya dalam prospek yang berbeda. Hebat dah itu. Apa terjadi saja kalau tidak ada yang mengatur. Tentu ada yang mengatur. Setiap apa yang terjadi itu ada yang buat. Sudah demikian terjadi, sudah demikian kita temui dan kita rasakan sendiri. Nah, jadi jangan macam-macam ya. Posisi, tempati posisi. Tempati posisi. Jangan ngacar. Semua diatur oleh Allah. Sehingga terisilah hidup manusia dan senanglah dia dalam menjalani hidup. Ya. Dalam perjalanan hidup. Nah, kemudian dalam keadaan yang demikian, juga kita lihat ya. Ya. Saking hebat tadi, maka kita lihat
Surat Al-Isra ayat 82 dulu. Ya, ini pembagian manusia. Surat Al-Isra surat 17 ayat 42 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai aras. Al-Isra 42. Salah. Al-Isra ayat 82, dan kami turunkan Al-Quran menjadi penawar hati dan rahmat bagi orang-orang mukmin, bagi orang beriman. Al-Quran ini penyejuk hatinya ini. Obat hati yang sedang kunsau, bacakan Quran. Ya, apalagi kita tahu dengan bab-bab dan ayat-ayatnya, maka baginya menjadi obat. Ya, Al-Quran itu maka itu wasyifa'u bima fis sudur. Kami turunkan Al-Quran menjadi penawar hati dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Jadi kalau orang kita menjadi sebagai orang beriman, carilah Quran untuk pembimbing kita, untuk teman kita, ya. Dan Al-Quran itu hanyalah penambah kerugian atau kekesalan saja bagi orang-orang yang zalim. Sebagian tadi kan sudah beriman. Sebagian lagi dia mendengar Quran ini dia tidak begitu mau. Ngaji yuk, ngaji. Sudahlah. Perasaannya itu lain mendengar Quran ini. Disangkunya untuk menegur dia. Untuk menegur dia dengan kebiasaannya berbeda dengan Quran. Nah, dia tidak mau merubah kebiasaan itu. Maka itu dia tidak mau Quran. Orang ini namanya orang zalim. Ya. Bagi orang-orang yang zalim. Jadi bukan lagi orang beriman, bukan lagi orang baik-baik. Dia beda. Jadi disitulah dipisah oleh Allah. Ada di ayat lain mengatakan sebagian beriman dan sebagian kafir. Hati-hatilah ini. Kalau yang sebelah itu jalan susah. Sampai ke ujung susah itulah. Nah, kalau mau yang selamat, mau yang baik, mau yang nikmat, jalan yang kanan yang beriman tadi. Ambil jalan yang beriman tadi. Jangan salah terap. Tak mau ngaji. Ngaji apa? Itulah ngaji itu. Katanya, ini zalim golongannya nih. Bukan lagi orang beriman, bukan lagi orang baik-baik. Perangainya pun tak bisa baik orang ini. Cobalah perhatikan. Kalau mau buktikan Quran, buktikan. Kedatan, sembahyang, solat, tidak dia ni. Saya ucap ingkar ni kan. Tak kado dia untuk buat baik. Itu kan Quran itu petunjuk. Al-Quran hudal linnas, Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Itu antara lain. Jangan tak ada pedoman hidup ini. Ya. Tugas hidup ni harus jelas. Gitu. Jadi kalau kita mengambil Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup, insyaAllah selamatlah kita dunia dan akhirat. Yakinlah itu. Nah, Yunus 108, surat 10. 108 penguatnya, kita lihat. Quran surah Yunus ayat 108 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad,
Wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran, yaitu Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa yang mendapat petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, sesungguhnya kesesatan itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah memelihara dirimu. Dan bukanlah aku menjadi pengawalmu, kata Allah ya. Terserah kamu, kau beri akal, kau beri kepintaran yang untuk mengetahui segala sesuatu. Kau masih nak bergentol juga dengan aku, tidak begitu. Berperanlah, itu sebenarnya disuruh oleh Allah. Maka itu, katakanlah hai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Kebenaran telah sampai kepadamu. Jadi keadaan yang tadi kita sebagai khalifah fil ardi itu diisi, ditunjukkan Al-Quran itulah petunjuk dari Tuhanmu kepada kamu. Maka barang siapa yang mendapat petunjuk, maka sesungguhnya ia dapat petunjuk untuk kebaikan dirinya sendiri. Petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Ya, sampaikan kepada sebagai dakwah seperti ini, sampaikan, setelah itu serahkan kepadanya. Dia punya hak untuk menerima, menentukan, menolak. Nah, siapa yang menolak, risiko tentu buat dia juga. Susah. Tak kata lemaknya hidup ini. Itulah kira-kira. Ya? Mau tak? Oh, tak mau aku. Tapi awas, hati-hati di perjalanannya. Kalau tak mau, konsekuen. Harus konsekuen, tetap tidak mau. Biar ditawarkan ini, oh, bagus ni ini keadaan. Tapi kalau tak sesuai dengan petunjuk, aku tak mau. Memang tak mau. Nanti kita lihat apa yang mempengaruhi manusia. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatan itu untuk mencelakakan dirinya sendiri. Jadi kalau sesat, orang lain juga tidak bisa apa-apa, dia milih sendiri kok. Tapi sampainya yang dia temui apa? Mencelakakan dirinya sendiri. Tetap dia tidak ketemu dengan apa yang dia inginkannya. So, dia salah jalan. Nah, gitu. Ini tegas ini. Al-Quran ini tegas. Allah itu tegas. Tidak ada main-main perkataan itu, tidak ada. Perkataan itu sungguh-sungguh. Tergantung kita mau nerima atau tidak. Dan katakanlah, aku menjadi, dan bukanlah aku menjadi pengawalmu. Allah sendiri mengatakan begitu. Sudah aku beritahu yang baik, yang buruk. Sudah itu pilih olehmu, tentukan olehmu. Tanggungjawablah kamu. Jalanilah hidupmu, gitu kan? Masing-masing. Tidak ada tergantung dengan orang lain, tidak ada. Jangan salah-salahkan orang lain. Kalau kita yang mau berbuat, siapa yang melarang? Tak ada kan? Berbuatlah. Semua sama lengkap. Sama lengkap. Ya? Betapa hebatnya Allah menciptakan manusia. Yang paling tinggi sekali diletakkan otak dalam batok. Batok itu tercetak. Karena otak itu sendiri tidak rata. Kalau dia tidak tercetak, mungkin otak tadi bukan jalan-jalan ya, begini. Tapi karena diletakkan di dalam sebuah cetakan, maka dia diam di situ mantap. Itu yang berperan. Nah, kurang itu sudah ditutup dengan batok supaya dia nyaman, ditutup dengan rambut. Ini rambut. Nah, mata dibuat pun ada kelopak mata. Kalau ada debu mau masuk, mata tu, kelopak tu ngatup, tutup. Telinga, itu yang rawan sekali. Semut baik mengganggunya, terganggulah telinga itu. Disimpan di dalam, ditutup, dilindungi dengan daun telinga. Supaya aman itu telinga. Di dalam. Nah, kemudian
Gigi, mulut, banyak fungsinya mulut ni. Selain untuk makan. Gigi yang depan itu sebagai kapak untuk motong. Makanan daging apa boleh dipotongnya, kerak putus. Sudah putus dioper ke dalam untuk dilumatkan, untuk dihaluskan. Maka gigi ketak. Bukan hanya dia turun begini aja terus nekan begini, bukan. Dia bergeser lagi sampai di bawah gini lah. Nah, cubalah perhatikan. Tahu tak kita basuh gigi kita ni waktu dikunyahkan dia bergeser, tahu tak kita? Supaya makanan cepat halus. Kebutuhan manusia itu makanan itu dihaluskan. Ya, tidak sama dengan macan daging potong-potong itu ditelannya. Manusia tidak bisa, dia dihaluskan dulu. Begitu hebatnya manusia diciptakan oleh Allah. Maka itu tidak salah dia sebagai khalifah fil ardi. Dipercaya untuk menata, mengatur bumi ini. Kalau ada pekerjaan, dia dipercaya untuk mengatur itu. Dia bisa itu. Oh, tidak bisa belajar. Sudah belajar, tentu bisa. Sudah bisa, ia laksanakan, kerjakan. Semua manusia disuruh begitu. Kalau itu yang terjadi, hebatkan manusia ini. Tidak ada kerjaan yang terbengkalai, selesai semua. Beres semua. Tak? Nah, cuman itulah kita dalam berdakwah ini selalu kita sampaikan bagaimana seharusnya manusia ini menempati bumi Allah ini. Ya. Ini yang nomor 1. Yang lain nomor sekian, nomor 2, nomor 3. Manusia nomor 2. Yang lain-lain nomor 2. Dunia ini entah nomor berapa, nomor direct tanya. Ini memang bergelut dengan manusia semua. Benda manusia itu sendiri. Ya. Dunia ini kalau tak bisa menempatkannya, dunia ini bisa menggigit, membelit. Banyak orang tersungkur oleh dunia ni, karena tidak tahu. Ya, dia yang terbelingar. Begitulah keadaan kita ditetapkan oleh Allah sesuai dengan apa yang dituntunkan di dalam Al-Quran. Jadi jelas bagi kita ini bukan siapa-siapa, bukan untuk dikilon-kilon ni, bukan. Sayang bolehlah sayang, ya namanya anak tentu disayang, digendong, diciumi. Tapi itu ada batasnya. Dia bertugas. Ingat, dia khalifah fil ardi. Umur SD, itu sangat disayang. SD. SMP sudah remaja. Dia sudah mulai senang dengan kawannya. Dia sudah ada kawan. Renggang dengan orang tuanya. Ya, begitu keadaannya. Tapi orang tua harus tahu dari usia SD itu dia harus sudah belajar, diajar beragama, diajar tata tertib, diajar tata krama, diajar. Jangan dibiarkan waktu terluang tanpa ada isi pelajaran. So dia ini khalifah fil ardi. Dia bakal bertugas di bumi Allah ini. Bukan begitu terus. Ya. Dia akan bertugas. Dia khalifah fil ardi. Kemudian umur remaja, SMP dia remaja, makin gigih belajar di situ. Nabi Muhammad soal solat, kalau tidak solat umur 7 tahun, ajarkan anak mau solat. Umur 10 tahun, kalau dia tidak mau solat, pukullah dia. Pukul yang tidak membahayakan ya tentu ya. Disebat kan ya istilah kita. Sebatlah dia. Kau melanggar itu. Tidak ada istilah, tidak diluruskan itu. Kok dibiarkan? Oh dia masih kecil baru. Oh ya waktu ini kan berjalan terus. SMA dia 16 umur, 17, 18. 18 dia menurut Islam dia sudah dewasa. Hati-hati. Yang punya anak ukur itu.
18 tahun dia sudah dewasa, dia sudah bisa berperan. Begitu, tahap-tahapnya begitu. Tak ada yang masih di kilon nih. Kalau 25 umurnya masih di kilon nih juga. Dia tidur, belum telat bangun pagi, bukan dia bangun nih, malah diselimuti. Biarlah nyenyak tidurnya. Ya, kalau dia bangun kayak ini sudah ada cukup di sebelahnya sudah ada, tinggal klok-klok ya, susu. Susu cangkir besar. Ini apa-apaan ini yang begini ini? Tidak begitu. Dia ini sebentar lagi bertugas. Biarkan dia mencari kebutuhannya. Ya. Ya sayang memang sayang. Siapa ada? Tapi mendidik dengan kasih sayang. Wah itu lebih lengkap. Bukan hanya sayang saja. Tanpa dididik. Itu yang banyak terjadi. Itu yang banyak terjadi. Kalau lah besar, wow tambah susah. Dialah terbentuk. Dia sudah terbentuk. Yang aku inilah katanya. Nah itu sudah susah. Jadi kalau mau bentuklah sebelum dia berumur 18 tahun. Ya, itu Quran. Kalau mengaji itu nanti ketemu. Nah, kemudian kita lihat apa surat 7 ayat 17 coba. Coba Bib. Surat 7 ayat 17. Pahami ke lah? Surat 7 ayat 17. Surat 7 ayat 17 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Kemudian aku akan datang memperdayakan mereka dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau tidak akan menemui kebanyakan mereka bersyukur. Nah ini iblis ini mulai ini. Ini kita buka, kita pahami tentang iblis. Ini juga masalah yang pokok harus dipahami oleh seorang khalifah fil ardi. Terus selanjutnya surat 38 ayat 80, 83. Surat 38. Sampai 83. Surat 38 surat Shad ayat 80 sampai 83 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya atau hari kiamat. Iblis menjawab, demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Orang-orang yang mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya, kecuali yang itu. Yeah. Orang yang ikhlas, mukhlis. Mukhlis itu orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas dalam menjalani perintah Allah dan larangannya. Orang itu yang tidak bisa disesatkan iblis. Kalau lain itu dimakan semua oleh dia. Jadi mainan dia, jadi kawan dia. Ya, iblis memegang peranan pokok di dalam diri manusia. Ketahuilah itu. Tugasnya bagaimana? Suatu makhluknya apa? Makhluknya iblis. Kalau dia berbuat, namanya berubah menjadi setan, kesetanan. Setan ini kau, kalau dia sudah berbuat macam-macam. Terus itu sebut yang terlarang, sebut yang melanggar, ya enggak, sebut yang mengingkari. Itu iblis berperan.
Di mana iblis berperan? Di dalam hati manusia. Dia masuk ke dalam hati manusia, dia mengangkangi di sana. Dia mengendalikan manusia. Manusia yang kosong, manusia yang berisi, bertanding dulu. Ya, dia mengendalikan manusia di dalam hati manusia. Jadi dia ikut ngatur. Ya, kan yang menentukan salah satu gerak manusia ini kan hati di sini. Kalau tangan kaki ini kan jalan perintah aja nih. Pergi sana, bergerak kaki. Ambil itu, bergerak tangan. Yang merintah kan di mana? Sini. Ini pertimbangan juga dari sini. Perintahnya di sini juga. Kalau iblis, perintah iblis lah yang terturutkan, maka susah lah manusia. Sebab manusia ini, iblis ini menjadi musuh manusia. Sudah diberitahukan dalam surat Al-Baqarah 208 ya. So. 208. Itu pemberitahuan terhadap manusia siapa iblis itu. Jangan main-main dengan iblis. Jangan diajak kawan. Ada orang ngajak main-main. Ya, ada. Al-Baqarah 208 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan musuh yang nyata bagimu. Nah, setan musuh yang nyata bagimu. Ya. Jadi iblis itu musuh. Jangan sekali-kali diajak toleransi, dilajukannya gitu. Dia itu musuh, sudah diberitahu oleh Allah, awas iblis itu musuhmu. Masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Jangan setengah-setengah, jangan separuh-paruh. Yang enak, kita masuk Islam. Yang tak enak di kita tak ikuti. Oh, ini namanya setengah-setengah ini. Perintahnya keseluruhan. Ya. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Setan itu musuh kamu yang nyata. Pelajari, perhatikan mana yang bisikkan setan, mana yang bisikkan malaikat. So, dalam diri manusia itu ada dua intuisi. Satu, intuisi dari malaikat, yang kedua, intuisi dari iblis. Ya, bedakanlah itu. Jadilah dewasa membedakan dua intuisi itu. Dia semua berperan di dalam jiwa manusia. Hati. Iblis juga di situ. Cuman kita sebagai orang ilmuwan yang tahu dengan Al-Quran, yang sudah ada baca-baca Al-Quran, dia tahu, oh ini iblis ini. Jangan ini, tidak boleh, ini musuh ini, jangan. Apapun yang ditawarkannya, alangkah hebat-hebatnya yang ditawarkannya. Kalau memang itu dari iblis, tetap tidak bisa diterima. Tolak. Sebab itu bohong. Itu bohong, itu penipuan. Mau ditipu. Sudah itu, sudah tahu kakek, baru sadar, alangkah sakitnya. Neraka terbayang. Neraka terbayang. Waduh, Masya Allah. Baik-baiklah di dunia ini. Janganlah singgah di neraka itu. Ya. Oh, kalau kecil dulu, asapnya baik, kata kiai zaman itu, kita pingsan. Belum apinya, asapnya baiklah pingsan manusia. Betapa hebatnya siksa neraka. Oh, pahit-pahit. Menangislah sekarang di dunia ini. Ya, jangan main-main dengan iblis kalau dia bisikkan. Tak apa-apa, yang tak apa-apa. Nabi Adam tergelincirnya di situlah. Jangan makan buah khuldi. Kamu tinggal di surga ini, tapi jangan kau makan buah khuldi ini. Jangan kau dekati. Oleh iblis ini, tak apa-apa. Ya. Dekati baik dulu, sudah dekati. Sebiji baik, tak apa-apa. Makanlah, tak apa-apa. Apa diturutkan, terbudi. Nabi Adam dimakan, apa semua. Berubah suasana. Terusir ke dunia. Ya. Begitu jalannya kehidupan. Ya. Jadi, pahit-pahit benar dengan iblis ini, jangan sekali diikut.
Dalam riwayat yang ditakuti oleh iblis itu Umar. Kalau Umar mau lewat, iblisnya yang tengah-langgang lari. Bosingitan, bosumputan. Awas Umar lewat. Takut iblis. Kenapa takut? Karena tidak akan pernah berhasil. Baru nak membisik, baru ngot, kata Umar. Lah nyegak, kau lagi. Jadi percuma aja. Dah lari bela kita. Nah kalau kita, ya mirip-mirip itu jadilah ya. Mirip-mirip. So Umar tentu ada juga bedanya, jauh beda dari kita. Apalagi tentang iblis. Dia tidak ngajak kita berkelahi, tidak, tapi ngajak berbisik. Dibisikkan sama dia. Dirayu sama dia. Masya Allah, kalau itu yang terjadi, ingatlah neraka. Iblis itu tempatnya kan di neraka. Siapa yang berkawan dengan iblis atau ngikut bisikan iblis, ya tentu kawan dengan iblis. Masya Allah katakannya. Jadi hidup di dunia ini memang tempat pembuktian siapa kita sebenarnya. Jadi jangan main-main. Akal yang diberikan Allah ini jangan percuma. Ini tidak ada di makhluk lain. Hanya ada di manusia. Ya, sebab dia akan berperan demikian rupa. Nah, turut itu. Jangan dirubah-rubahi. Kalau dirubah-rubahi tadi sudah ke risiko dengan sendiri kan. Kata Allah, aku tidak ada pengawal bagimu. Aku tidak ada pengawal bagi kamu. Kamu yang milih jalan itu. Jadi diserahkan ke manusia. Nah, jangan dikait-kaitkan dengan orang. Jangan dikentol-kentolkan diri pribadi. Berperan. Ya, tunjukkan bahwa kita berperan. Ini saya yang membuat, ini saya yang menyelesaikan. Ini saya yang melaksanakan. Itu. Ya, tercatat. Kalau tidak dicatat manusia, di buku catatan kita masuk. Kita ada buku catatan. Nanti di sana dibuka. Jadi tidak ada yang sia-sia kan hidup manusia ini kan. Semua jelas di dalam Al-Quran. Itu. (22, 52) sekali lagi. Surat 22 ayat 52. Kayak Quran surat 22 surat Al-Hajj ayat 52 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu, dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Gak apa ya kita ulang ya, biar nancap ya. Setiap rasul dan nabi yang kami utus sebelum engkau, apabila ia bercita-cita membuat rencana, maka setan mengacaubalaukan cita-cita itu. Jadi kita ada keinginan hidup ini kan. Nah, tapi setan sudah mulai dari mengintip untuk membelokkan kalau dia cita-cita yang baik, rencana yang baik. Nah, setan sudah siap siaga, siap sedia untuk membelokkan yang kita cita-citakan tadi. Maka syaitan mengacaubalaukan cita-cita itu. Macam-macam diputar balik kayaknya. Kadang-kadang orang. Apa pun kebaikan kadang-kadang diganggu, diputar, kadang-kadang orang. Padahal tadilah benar. Itu harus dicapai, itu harus dilaksanakan. Lah benar. Ada yang dibisikkannya. Yang menghalang-menghalangi lah. Nah.
maka Allah lenyapkan apa yang dihembuskan syaitan itu. Takutnya syaitan itu hanya kepada Allah. Maka itu auzubillahi minasyaitonirrajim. Diberikan senjata untuk manusia, untuk hamba Allah. Kalau kau ada yang syaitan, bacakan auzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Maka Allah melenyapkan apa yang dihembuskan setan itu. Allah mempertahankan kebenaran ayat-ayatnya. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Semua urusan ini nomor satu kembalikan kepada Allah. Minta dulu dengan Allah. Jangan dengan manusia dulu. Terbalik. Orang tak kenal dengan Allah, manusia inilah dikurasnya. Tidak demikian. Seorang Khalifah fil ardi, seorang hamba Allah, dia nomor satu harus menghubungkan segalanya itu kepada Allah dulu, nomor satu. Ya. Kalau Allah akan memberikan petunjuk, hidayah, siapa yang bisa menghalangi? Tahu-tahu datang inspirasi. Ternyata benar. Nah, siapa yang menyangka? Jadi bukan dari manusia. Dari Allah itu inspirasi-inspirasi, intuisi, perasaan-perasaan itu dari Allah. Maka itu hubungkan dulu dengan Allah. Bukan dengan manusia dulu, bukan. Dengan Allah dulu. Nah, prakteknya baru dengan manusia. Mana itu kira-kira hal itu begini. Baru beritakanlah. Musyawarahkanlah. Ya. Nah, salinglah memberitahu. Yang benar beritahu. Yang tidak benar luruskan. Ya. Itu kalau bisa. Terutama ya di rumah. Yang pokok sekali tentu di rumah. Janganlah tahu itu terbelok. Sama-sama. Jalur itu bagi mirahya. Iblis itu. Jadilah penegak kebenaran. Berjuang kebenaran. Wah, itu yang hebat. Bertekadlah kalau belum. Belajar terus. InsyaAllah Allah berikan. Allah sampaikan keinginan itu. Ya. Jangan, aku dah baca, aku itu orang pintar kali yang ngaji itu. Belum apa-apa lah balik. Belum pergilah balik. Apa nak jadi itu yang macam itu? Pergilah dulu, baru balik. Gitu kan. Ini belum pergilah balik. Itu kebanyakan. Kalau ada itu, hati-hati. Itu bisa-bisa itu iblis yang mematahkan kebaikan. Kebenaran itu dipatahkan sama dia. Diputar. Jadi benar iblis itu musuh kamu yang nyata ya. Sudah diberitahu ya. Ini kita baik-baik dengan iblis kali ini. Jangan lagi ada yang di bawah pengaruh iblis. Dah kata kuno. Buat apa ya? Kalau itu iblis yang bekerja ya. Baik-baik. Kembalikan dulu semua kepada Allah, baru kita berperan sama kita. Kalau apa yang didapat yang berhasil, lapor dulu dengan Allah, baru kita nikmati hidup dunia yang diberikan oleh Allah. Kenikmatan dunia ini kan juga dari Allah. Karena ada kan, kalau dicabut, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur atas nikmat yang diberikan, nikmat itu akan kutambah. Tapi kalau engkau kufur, nikmat itu akan kutarik. Kan nikmat itu dari Allah. Jangan tak tahu itu. Jangan tak tahu. Jadi katakan dari manusia, dari Allah itu. Dan ketahuilah azabku amat pedih. Sudah nikmat ditarik, azab pula di belakang itu. Masya Allah. Baik-baik kita. Jadi kalau kita mengaji ini, sekali pasti ada yang terbawa pulang. 2 kali bertambah yang dibawa pulang. 3 kali, 4 kali dan seterusnya makin banyak yang dibawa pulang. Itu yang mengaji. Jangan seperti ada kejadian di tempat lain.
Lama ngaji lah 5 tahun lah 10 tahun ngaji ini. Tapi yang aku tetap inilah. Ini kaji, ini aku. Ini rugi nih. Berpisah kaji dengan aku. Ini rugi. Rugi besar. Waktulah disediakan, duduklah duduk. Mendengarlah mendengar, hasil tak katik. Ini rugi nih. Kalau orang itu memang mencatat itu kaji, dibawanya pulang, dipakainya, dikumpulkannya terus tiap ngaji, tiap minggu dikumpulkan lagi, baca lagi, kumpulkan lagi, ketemu lagi. Memang manusia ini kan memang nomor satu dia perlu ilmu untuk hidup. Jalan hidup itu harus dengan ilmu. Bekerja juga dengan ilmu ya, tapi beda. Bekerja itu sifatnya keterampilan. Dia bisa dengan ilmunya, bisa masak dengan ilmunya. Tapi jalan hidup itu lain lagi. Jalan hidup tabah, sabar, ya, takwa, apa lagi? Tawakal. Ada tak kita masuk ke situ? Tabah, tekun, sabar. Melaksanakan sesuatu harus tabah, tekun, sulit, atasi. Jangan sulit sedikit. Tak baca aku. Kapan nak jadi? Tak ada dalam hidup ini pekerjaan yang tidak menempuh kesulitan. Itu mungkin sudah sebagai syarat barangkali. Siapa yang mundur kesulitan tak akan dia dapat sampai kepada masalah-masalah yang dia garap. Tapi kalau dia tekun, tabah, terlampaui, insyaAllah. Ya, hidup ni seperti tanggul, disediakan oleh Allah, ada tanggul-tanggul. Tak ada yang boleh mulus baik, tak ada. Ini juga ada ayat, apakah kamu menyangka kamu mau masuk surga begitu saja? Sedangkan kamu belum sampai kepadamu ujian-ujian seperti orang terdahulu. Mereka di Al-Baqarah ayat berapa itu? Ayat 214. Nah, coba. Ini penting untuk menciptakan, mencetak pribadi-pribadi yang unggul. Quran surat Al-Baqarah ayat 214 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan diguncang dengan berbagai cobaan sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah akan datang pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Ya kan? Jelas. Jadi jangan disangka semua itu boleh baik nyampak di pangkuan celepuk sampai tanpa ada dan upaya. Oh, itu namanya bohong-bohongan namanya. Tidak ada bohong-bohongan. Nyata-nyataan itu ada. Jadi sesuatu yang diurus, yang dibuat, ada kesulitan dikit-dikit, tabah, tekun, selesaikan. Apa orang bisa? Kok aku tidak? Sabar. Itu tidak ada. Itu adanya itu yang dikatakan jalan hidupnya itu. Jadi beda. Ilmu keterampilan, silakan. Terampil sebagai siapa? Sebagai apa? Silakan. Tapi jangan jalan hidup ini. Nah, ini yang harus juga diparalelkan. Paralelkan jalan hidup dengan kebiasaan kita itu diparalelkan. Ya, jadi tidak ada yang mulus begitu baik sesuatu yang mulus seperti jalan aspal, tidak ada. Ada tanggul-tanggul, ada disediakan oleh Allah. Jalan hidup ini ada tanggul-tanggul begini. Lampaui tanggul itu satu demi satu sampai ketemu jalan rata. Wah, alhamdulillah lampaui. Ya, satu kebanggaan dia karena apa? Kita berada di hadapan Allah dan lapar dengan Allah. Lapar.
Sebelum lapor ke manusia, lapor kepada Allah dulu. Ya Allah, telah aku laksanakan semua yang kau tugaskan kepadaku. Ya, lapor kepada Allah dulu. Nah, cerahlah semua keadaan. Kalau demikian jalan hidup, insya Allah sesuai dengan petunjuk Quran. Ya, sulit tak? Tidak ada yang sulit. Allah tidak ada menyulitkan manusia. Allah menginginkan manusia itu senang. Maka ditunjukkan jalan. Ternyata banyak yang susah. Salah dia sendiri. Ya, salah dia sendiri. Dia buang-buang waktu ke tempat yang tidak perlu. Hari habis sore datang. Ya, nah demikian beberapa yang kita sampaikan jalan hidup berdasarkan petunjuk Al-Quran. Ya, banyak ya, petunjuk yang kita dapat dalam Al-Quran. Kalau kita selalu memperhatikan sehingga ini kita mengaji, ini aku, ini kaji, ini aku. Masukkan kaji itu ke aku. Satukan dengan aku kaji itu. Janganlah pulang ke rumah kaji masih misah. Ini aku, ini kaji. Ya sudahlah. Ini aku, ini kaji. Itu baik-baik. Ya tidak dapat apa-apa. Kaji ya namanya kaji. Tinggal sudah. Tidak, kaji itu baurkan ke dalam diri pribadi. Jadikan sebagai pengendali diri. Itu kaji. Kalau tidak tahu, tempat bertanya kan ada waktu. Banyak tempat bertanya. Kitab kan banyak untuk dibaca. Ke situ isikan waktu-waktu hidup ini. Sama diberi Allah semua, sama. Maka Allah katakan manusia yang paling hebat siapa yang paling takwa. Siapa yang paling bertakwa di sisi Allah, itu yang paling hebat. Ya kan? Jadi ya kita memang beriman, bertakwa. Ini harus dicapai nih. Bertawakal, menyerahkan persoalan dengan Allah. Kemudian baru ridha Allah. Ridha Allah ini puncak kenikmatan. Siapa yang sampai kepada ridha Allah, dia mendapat kebahagiaan tiada tara. Itu ya. Silakan periksa. Silakan temukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.